Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ketemu lagi dengan Mas Bas nih. Setelah tadi kita jalan-jalan Mas Bas ya, proses untuk membuat kulit. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih detail bersama Mas Basuki. Beliau ini luar biasa, masih muda banget nih, masih muda. Owner dari UD Rohmat yang memang konsen di penyamakan kulit, Mas ya. Dan sekaligus sosok luar biasa ini, Ketua Asosiasi Penyamak Kulit Magetan cabang DPD Magetan Indonesia ya. Oke. Baik Mas Bas, kalau lingkungan industri kecil ini Mas Bas, ini dari kapan sih Mas ada di Magetan? Lingkungan industri kecil itu dibangun tahun 81 Mas. 1981. Saya belum lahir. Seumuran saya. Oh ya, betul dengar ya. Saya tak carikan anunya ya. Plakat peresmiannya nanti biar jenengan yakin. Oh, foto, video? Ada fotonya, tak foto kebetulan. Ya, tahun 1981 diresmikan oleh Menteri Perindustrian saat itu. Nah ini Mas, diresmikan tanggal hari Sabtu 6 Juni 1981. Boleh Mas nih. Nah, Dan nanti kita zoom lah, boleh. Jadi ini diresmikan oleh pada tanggal 6 Juni 81 Sunandan Priyo Sudarmo, Kepala Daerah tingkat 1 Gubernur nih. Kemudian oleh Menteri Perindustrian Bapak Insinyur A.L. Suhut 81. Luar biasa ini. lebih tua daripada saya. Nah, apalagi dari saya belum lahir 81. Terus Mas, ini berarti sistemnya gimana Mas? Tanah? Jadi di sini tuh kita tanah milik pemerintah Mas. Dulu sejarahnya itu kita beli bangunan, kita beli bangunannya. Statusnya seperti itu. Jadi tanah milik pemerintah, tapi kita bangun, kita biaya pembangunan tapi ditalangi waktu itu oleh pihak pendanaan. Pemerintah dalam artian provinsi Jawa Timur. Iya, tanahnya milik dua pemerintah Provinsi Jawa Timur sama Kabupaten Magetan. Oh, ya. Jadi punyanya provinsi sama kabupaten. Ya. Kemudian waktu itu dibangunkan oleh pemerintah. Iya. Tetapi bangunannya itu beli. Kenapa? Bayar, bangunannya bayar. Jadi pemilik lift ini, pembeli di sini, warga di sini beli ke pemerintah tapi lewat waktu itu kalau nggak salah lewat salah satu bank di sini. Ditalangi bank. Kemudian pengusaha kulit ngasuh di salah satu bank. Betul ya. Tahun 81. Terus ada berapa pasar gudang? Kalau saya nggak salah di sini ada kurang lebih 40 unit Mas. 40 unit gudang. Betul. Itu berarti setiap pengusaha satu atau ada beberapa pengusaha yang punya dua gudang? Pada awalnya dulu ya satu orang satu. Ya, tapi kan yang namanya aset kan mungkin ada yang dijual belikan, ada yang akhirnya dijual dan ada juga yang satu orang punya lebih dari satu unit. Artinya dijual pemakaiannya ya, karena kalau tanahnya negara kan nggak mungkin dijual, hanya dialihkan dengan hak pakainya gitu ya. Oke. Terus ada nggak Mas yang pengusaha Magetan itu dia nggak di sini, pengusaha kulit tapi nggak di sini gitu? Nggak produksi di sini? Ada. Ini kan apa ya? Kalau yang proses basah kan di sini Mas. Okay. Ada yang beberapa yang proses kering itu mungkin di rumahnya masing-masing ada. Ada. Dan beberapa tapi tetap terpusatnya di sini di ring ini untuk proses basah. Kalau di bawah naungan asosiasi tadi panjenengan tadi ada berapa? Anggota saya ada 105 orang. 105 pemuda. Mulai dari yang kecil sampai yang gede, mulai dari yang produksinya Senin Kemis sampai yang produksinya tiap hari ada. Gitu ya. 105 orang yang punya gudang 40-an kan gitu ya. Yang punya pabrik. Yang punya pabrik di sini ya. Terus berarti dulu pemerintah provinsi yang tanahnya, kemudian dibangunkan kita ngasuh ke salah satu bank. Kalau mesinnya Mas? Nah, mesin itu beli sendiri Mas. Mesin ini beli sendiri. Enggak diikutkan di kredit perbankan tadi. Nah, karena dulu itu kan di sini ada UPT-nya, itu pelayanan teknis. Dulu mesin dicukupi oleh UPT. Kita sistemnya sewa ke sana. Nah, dalam perkembangannya teman-teman juga berkembang, usahanya berkembang, akhirnya mau beli mesin sendiri. Mesinnya semakin sini semakin lengkap di sini. Mas Bar, kalau dari tahun 81 berarti memang sudah dari keluarga dulu ya? Iya, kakek saya juga sudah orang kulit. Tapi dulu bukan nyaman ya Mas, dulu kerajinan ya, dulu sudah bikin kaki enggak gitu. Kemudian
yang memulai dari nyaman kulit itu bapak saya dulu. Tahun 88, 89 gitu. Ya. Bapak. Oke. Nah, berarti sudah bapaknya memulai, tetapi di tangannya Mas Bas ini malah makin berkembang gitu ya, makin luar biasa. Sekarang juga gimana ya? Generasi kedua kayak gini, kadang kita juga ada beban. Pokoknya gini, kalau merintis itu kan dari nol mas. Ya. Biarpun nanti berkembang, kalaupun jatuh ya nol juga kan gitu. Tapi kalau kita generasi kedua ini mungkin bukan lagi nol terimanya dari orang tua itu. Generasi kedua itu terimanya sudah mungkin di angka 9 atau 10. Nah, kalau suatu saat turun jadi 7, berarti kita kan minus 2 mas. Bebannya di situ. Jadi kalau kita nggak sukses nanti juga wah tinggal terus aja kalau nggak bisa. Ya, tapi kalau berkembang nanti ada orang yang nggak senang, ayo pantas mau tinggal teruskan mesti bisa, kan gitu lah. Tuh, iya benar-benar. Anggapan orang memang kadang begitu. Iya. Tapi gini loh, banyak sekali ya dari di luaran sana gitu. Terus dimodali pilo guys sama orang tua itu kan tetap habis loh. Betul. Ada juga gini, kalau saya maunya begini mas. Kita lihat hari ini perusahaan besar yang multinasional sekali itu dibangun dari perusahaan keluarga yang mungkin diurusi dulu oleh keluarga, ada yang berkembang dari generasi sehingga menjadi perusahaan yang besar. Jadi jangan remehkan generasi penerus. Kadang-kadang kita fokusnya ke foundernya aja, padahal tanpa penerus mereka juga pusing. Orang tua tuh kalau lihat usaha ada yang meneruskan, mereka susah. Saya udah merintis, anak saya nggak mau melanjutkan, nggak ada generasi penerus. Nah makanya kita nggak boleh saling, pokoknya harus saling mendukung dan perannya masing-masing. Perannya masing-masing dan itu kan zamannya masing-masing. Zamannya masing-masing dan luar biasanya tidak gampang loh meneruskan tadi kan ada beban tadi, ada beban. Bapak harus mulai sampai Solo, nah saya nggak enak nih kan betul. Tapi itu tadi Pak, walaupun sudah ada yang membuat dari Bapak, sudah temu dari sedikit dan sebagainya, tapi banyak yang nggak jadi juga. Banyak mas. Artinya yuk, berarti tergantung personalnya kita juga di dalam bisnis ya. Pastilah iya. Terus Mas, dari 81 sekarang sudah full Mas Basuki apa Bapak masih ini? Kalau pengelolaan full saya mas, di bapak ibaratnya bapak itu kan capeknya sudah dulu lah. Iya. Capek sudah dulu, sekarang gantian yang muda-muda. Jadi ben bapak ini fokusnya di ibadah, ya harus menikmati hasil kerjanya yang telah lalu lah. Asli Magetan ya? Asli Magetan. Ini dipegang Mas Basuki dari tahun? Saya mulai ya masa transisi itu saya masuk di sini 2005, tapi waktu itu bapak masih dampingnya. 2005 umur berapa Mas Basuki? Saya lulus ya umur 24 tahun. Lulus kuliah gitu ya? Lulus 24, 25 saya langsung masuk sini. Langsung karena tugas sudah memanggil di rumah, tidak sempat ada pengalaman di kota lain. Ada berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. 4 bersaudara semuanya di kulit atau gimana? Kakak saya di kulit tapi di produknya ISPA. Perempuan. Saya nomor 2 kebetulan. Nah, yang di kulit ya saya, kalau adik saya sih enggak ya. Saya lebih turun dari bakat ibu ke pendidikan. Kalau ada yang paling kecil, kayak sepatu juga. Jadi sekarang bantu bapak. Ini mempertahankan bisnis keluarga dan harus memaksimalkan, bahkan harus berkembang lebih besar. Ya, lebih besar lagi. Sudah, berarti kalau 2005, 2020 sudah 14 tahun. 14 tahun. Ya, nggak kerasa mas, Tuhan yang pabrik. Oke Mas, tadi kita udah jalan-jalan dari proses awal, dari apa itu, kulit datang dari hasil penyembelihan sapi gitu kan, kemudian sampai jadi. Nah, itu biasanya Mas, ngambil bahan-bahannya itu dari mana? Kalau dari tempatnya mas, kita ini dari mana-mana mas, dari seluruh Indonesia. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai kan Papua pun dikirim ke Magetan. Luar biasa ya, itu sudah ini ya, sudah tinggal order itu, ada terus itu? Iya, karena memang sentra kulit yang besar itu ya cuma di sini sama di Garut ya. Tapi kalau daerah Indonesia Timur lebih cenderungnya ke Magetan. Dari Sulawesi, Maluku, Papua, Bali itu maksudnya ke Magetan.
Berarti bahan baku semuanya Ya, dari seluruh Indonesia datang ke sini. Tadi mas harganya kan sekitar berapa tadi mas satu sapi itu misalnya mas? harga kulit itu naik turun mas. Hari ini harga sedang murah-murahnya. Sedang murah karena memang pasar sepi. Sudah pasar sepi beberapa tahun terakhir dihantam lagi sama pandemi itu udah harganya hancur dah. Sedangkan yang namanya kulit mentah itu harga masih naik turun. Kenapa kok naik turun? Ketika stok banyak, dia nggak bisa bertahan lama, harus segera terjual, otomatis harga masih turun. Nah, di saat permintaan tinggi, dia harga masih naik. Kenapa? Karena nggak ada suplai. Misalnya saya butuh kulit apa, ya mas Bedi tolong dibelah ke sapi tak kulit kulitnya kan nggak mungkin toh. Kalau ada orang makan daging, baru ada kulit. Makanya nggak bisa diproduksi, nggak bisa didadak seperti itu. Tergantung oleh konsumsi daging. Betul iya, kalau konsumsi daging pemotongan banyak, kulit banyak. Kalau pemotongan sedikit, ya kulit sedikit. Makanya di situ harganya fluktuatif. Rata-ratanya mas? Pasti naik. Rata-ratanya itu per sapi itu. Kalau hari ini per ekor kurang lebih antara 150 sampai 200 hari ini. Tapi kalau pas mahal-mahalnya per lembar bisa 500-600. Kapasitas dengan ngambil itu berapa mas? Banyak. Maksudnya per bulan ngambil berapa lembar? Kapasitas produksinya, kapasitas produksi peralatan yang ada di sini kurang lebih 1 bulan itu bisa untuk 20 ton. Alatnya loh ya, tapi real produksinya hari ini 1 bulan paling antara 5 sampai 10 ton tidak sampai, kurang lebih 5 ton. Itu kan karena permintaannya. Iya, karena memang nggak ada permintaan, sepi sekali. Ini kondisi gimana itu mas pandemi ini pasar kulit? Ya sejak pandemi akhir Maret itu ya mandek mas, karena pelanggan saya itu banyak Jakarta. Dari Jakarta, jadi begitu Jakarta langsung lockdown, jadi berhenti. Barang yang ada nggak bisa kirim, tagihan juga nggak bisa keluar, order juga mandek. Oke, berarti nih mas Basuki produksi kulit, kemudian akan distorkan, disuplai ke pabrik-pabrik sepatu. Iya, home industri, terus pabrik juga. Itu di luar kota Jakarta, Bandung. Jakarta, Bandung, ya. Bahkan ada yang Medan. Kondisi ini masih ada perbedaan terberbeda. Ada cuma sedikit sekali. Mungkin hanya 20-30% dari biasa. Mereka juga ini kesulitan. Mungkin pabriknya mereka sudah tutup. Maksudnya produksi sepatunya mungkin berkurang. Saya baru beberapa hari lalu saya kontak sama pelanggan di Bandung, mereka belum bisa. Ada teman di Sidoarjo waktu sepatu masuknya itu seminggu cuma 3 hari. Iya, dia sudah gimana? Tapi 20% dari biasanya kapasitas biasanya tetap luar biasa karena masih bisa jalan kan ya. Ini semuanya masih jalan. 40 kalau dibilang mungkin hampir semua jalan mas, tapi ya itu tadi nggak ada hari kerja, nggak ada hari kerjanya gitu. Mungkin hanya ada yang di sistem setengah hari kerjanya, ada yang digilir karyawannya gitu. ada pengurangan. Ada pengurangan. Saya sendiri 30% lah pengurangan. 30% ya. Banyak ya. Iya, lumayan. Karena dari akhir Maret kita udah libur. Jadi 1 bulan sebelum puasa kita udah libur. Untuk corona itu. Terus mas, nah menghadapi kayak gini kan banyak nih, bukan hanya kulit aja nih, teman-teman kulit itu juga saya yang umat karena pandemi. Oke mas, cara nih mas, biar yang dengan jadi sekarang gini, kalau dulu karena pertimbangan di produksi ya mas, pertimbangan alat produksi kita ini kan ada minimum produksinya. Mungkin minimumnya mungkin 10 lembar atau berapa. Nah sekarang ini kita istilahnya ciri-ciri dikumpulnya gitu mas, untuk bisa bertahan. Jadi mau order 2 lembar, 5 lembar kita terima. Ada kecil-kecil kita dikumpulkan juga banyak juga akhirnya. Cuman memang akhirnya sedikit ribet ya karena kita perlu mikir satu persatu pelanggan dengan selera yang macam-macam. Kalau dulu kita satu pelanggan bisa ratusan lembar misalnya. Kalau ini banyak pelanggan, banyak permintaan. Tapi ya yang ada duitnya di situ hari ini. Betul-betul kan dikumpulin ya lumayan iya kan ya. Lumayan lah buat gaji karyawan, buat bayar bulanan listrik masih bisa. Nah, udah terlanjur kita siapkan seperti ini, terus tiba-tiba sepi ya mau harus bertahan jalan lah. Kalau mandek sama sekali malah kita ya tunggu tanggal mainnya. Tetap bertahan ya gitu. Terus mas, kapasitas kirim ke Jakarta dan sebagainya tadi mas,
Itu mereka tunai mas? Macam-macam mas. Ada yang tunai, ada yang tempo juga macam-macam. Ada yang temponya pendek, dan ada yang panjang. Tergantung masing-masing kasus. Terus mas ini kan peran asosiasi gitu ya kan, rame-rame di banyak asosiasi kulit. Kemarin ada koyo kalau gonjang ganti masalah limbah dan sebagainya gitu mas di Magetan ya. Karena yang memang efeknya ya ada juga, harus kita akui ya, harus kita akui. Tetapi kan teman-teman asosiasi juga udah berusaha untuk ini. Itu sampai seberapa nih mas sekarang mas masalah ini mas? Ya alhamdulillah beberapa waktu terakhir ini kita mendapat perhatian lebih dari pemerintah, baik pemerintah provinsi, selaku pemilik UPT di sini, dan juga pemerintah Kabupaten Magetan. Perhatiannya akhir-akhir ini sudah menurut kami sudah bagus lah daripada yang dulu-dulu. Kita lihat lebih fokus lah, lebih fokus. Dia dulu sudah merhatikan, cuman akhir-akhir ini lebih lagi lah. Dalam apa? Untuk apa? Dalam bentuk ini, karena kita ini kan masuk UKM ya mas, kecil tapi ngumpul dari satu. Dan UKM ini kan masih menjadi tanggungan dalam tanda kutip pembinaan pemerintah. Jadi kita masih sangat butuh bantuan pemerintah dalam hal, terutama dalam hal pengelolaan limbah. Karena pengelolaan limbah itu butuh biaya yang cukup besar. Jadi disitulah kita harap pemerintah ya bisa bantu. Sejauh ini mas pengelolaan limbahnya gimana? Pengelolaan limbah ya dengan SDM seadanya atau peralatan dan fasilitas seadanya kita optimalkan lah. Akhirnya ya itu kapasitas tidak bisa terlalu besar karena kita menyesuaikan dengan kapasitas yang ada. Kapasitas kita. Iya betul. Karena kita tidak mau misalnya over kapasitas nanti limbahnya tidak tertangani dengan baik malah nanti jadi masalah. Kalau bantuan misalkan kredit atau apa gitu dari pemerintah ada? Modal kerja, pelatihan atau apa? Pelatihan ada. Kalau modal kerja kalau dari pemerintah langsung saya tidak begitu Belum ya? Tidak begitu perhatian ya mas. Karena terus terang saya bukan nasabah. Wah ini aliran cash ini, aliran cash. Iya. Jadi bukan aliran kredit. Ditanya, Seneng nih. ditanya pinjaman dari itu pak, saya nggak begitu paham. Wah, Kurang pengalaman lebih situ saya. Oke. Sebisanya pakai duitnya sendiri lah. Lebih tenang, lebih tenang. Kalau di sana misalkan paling lama mas pembayaran dari Jakarta ke Solo berapa hari kalau di? Perjanjian itu bisa 2 sampai 3 bulan. Perjanjiannya berarti itu yang paling lama ya mas. Paling lama. Tapi realnya ya pasti more. Realnya, apalagi karena pandemi kayak gini ya sudah kita maklum lah. Itu kayak gitu pernah nggak kebayar gitu mas? Pernah, pasti. Pernah nggak kebayar Pasti ya? pernah iya. Dan itu kasusnya di secara kalau nggak kebayar itu. Ya gini mas, kita lihat itu kasusnya gini, ada beberapa yang memang sengaja ngemplang ada. Yang memang ada bilang mau bayar, kata nggak bayar. Ada yang kasusnya itu kita udah hubungan lama, bertahun-tahun baik, tahu-tahu setelah sekian tahun mungkin ada masalah di usahanya, akhirnya memaksa harus tutup, akhirnya tanggungan di kita nggak kebayar. Kalau seperti itu ya kita maklumi lah, karena kita udah hubungan lama dan memang nggak bayaran itu karena memang keadaan, bukan karena sengaja ngemplang. Kalau seperti itu kita maklumi lah. Kondisi begini ada yang model kayak gitu mengalami bagiannya lama gitu. Ada, mau ulur pasti lah, ulur pasti. Tapi kalau istilahnya nggak bayar ya kita masih menunggu sekarang. Mudah-mudahan akhirnya kebayar juga. Iya. Tapi ya saya nggak mau pusing begitu tuh lah. Rencananya. Luar biasa nih mas begini. Sudah 15 tahun mengelola ya pengalamannya. Ya itu lah mas. Tua di pabrik. Iya. 15 tahun di sini juga nggak kemana-mana. Dapat istri juga di sini. Oke, Mas Bas, kalau tadi limbah ya sudah dikelola oleh UPT, tetapi ya kalau juga kan Mas ada suara-suara bau dan sebagainya tetap ada ya, sempat kemarin. Terus sempat ada wacana relokasi link ini. Ya. Kalau dengan sebagai ketua asosiasi pasti dilibatkan terus Ya. sampai jauh mana Mas? Terakhir informasi yang kita dapatkan itu sudah ada rencana dari pemerintah untuk relokasi. Maksudnya rencana sudah semakin matang. Yang kedua sudah ke tahap penentuan lokasi mas. Nggak tahu, tapi
kita juga belum dapat tembusan kira-kira nanti tempatnya lokasi di mana ya. Kalau misalkan pertemuan rapat ini masih intens ya? Untuk bahas ini? Setelah lebaran ini belum. Setelah lebaran ini belum. Kalau untuk membahas masalah relokasi itu, kalau koordinasi tentang pengelolaan limbah tetap kita ya, tetap ada koordinasi, ada pertemuan tetap ada. Lah itu ada dibentuk tim khusus relokasi itu kan? Ada nggak? Itu juga dinas mana atau dibentuk tim mana? Semestinya ada mas, tapi kita nggak itu di tim Belum ada. Paling kita hanya istilahnya kita kan sebagai nantinya sebagai pengguna ya tetap kita diajak diskusi lah gitu, tapi kita tidak masuk ke dalam tim. Berarti pemerintah itu belum bikin, misalkan yang konsen untuk relokasi ini tim dari dinas kementerian atau apa? Nggak tahu ya. Belum ada ya. Masih Tapi- sana wacana ya, tapi kalau diajak bicara, diajak diskusi sudah. Iya. Kalau bicara wacana tahu berarti Pak. Belum konkret. Jadi tim nih, terus cari tanah sana gitu belum. Nggak tahu itu nggak paham saya. Mungkin lebih baiknya proses langsung ke pemerintah. Jelas kalau diajak bicara diskusi sudah. Tapi dilibatkan secara langsung belum. Nggak masuk ke tim lah. Terus kalau dari pihak pengusaha sendiri Mas, sebenarnya kalau direlokasi itu pendapatnya gimana teman-teman? Kita sih ikutlah gimana yang terbaik karena memang ini sudah kondisinya kota semakin berkembang dan juga mengganggu lepas baru. Mas Bas, nah ini Mas, tadi kan kita berbicara mengenai, saya ingin kembali ke pandemi tadi, karena memang sekarang lagi pada mumet semua nih, teman-teman pengusaha di luar ya, orderan sepi, kemudian juga waduh kondisi perekonomian dari masyarakat sudah menurun. Nah ini kan banyak sekali pengusaha yang bisa bertahan, bahkan mungkin naik gitu ya, seperti Mas Bas yang tetap beroperasi dan sebagainya. Tapi banyak juga teman-teman yang mungkin harus terpaksa stop produksi dan sebagainya. Iya Mas, ini mungkin ada strategi yang bisa untuk kita ambil inspirasinya dari Mas Bas. Kalau saya mungkin pengalaman masalahnya beda ya. Tapi kalau saya begini, karena kita tuh biasa menjual dengan ada yang cash, ada yang tempo, ada yang cash, ada yang tempo, otomatis beberapa tagihan yang tempo itu di saat pandemi langsung macet. Dan itu akhirnya berpengaruh besar ke cash flow kita. Cash flow sandrono. Nah itu tip pertama ya di pengelolaan cash harus benar-benar tepat sasaran gitu. Kalau dulu kita belanja itu langsung berani untuk kebutuhan 3 bulan ke depan kalau kita belanja bahan baku sekian. Kalau sekarang enggak. Sekarang cash ini benar-benar kita arahkan ke belanja dengan jumlah item yang benar-benar kita butuhkan dan dengan jumlah yang kita butuhkan. Kita nggak berani stok terlalu banyak. Jadi misalnya kita butuh item A, ya udah butuhnya berapa, beli udah gitu. Jadi benar-benar cash ini diatur keluar sedemikian rupa supaya nggak ngobrol kasih gitu. Itu dari sisi cashnya gitu. Kalau dari sisi marketing jelas pengaruh ya karena pandemi ini apalagi yang sifatnya itu pelanggan yang sifatnya karyawannya banyak dan kemudian kita mulai ini marketnya itu biasanya itu customer kita pakai karya pabrik sepatu, pabrik tas itu kan padat karya. Iya. Pabrik sepatu itu kan tukang jahitnya sekian puluh orang kumpul jadi satu. Nah itu kan sekarang nggak boleh. Otomatis banyak pabrik sepatu yang berhenti produksi atau pengurangan produksi. Nah dari situ dan akhirnya kita mengharapkan order yang besar itu sekarang nggak ada. Satu orang dengan satu order yang bisa mencukupi kapasitas kita itu sekarang nggak ada. Adanya sekarang itu komunitas kecil-kecil yang ya sudah kita belajar bersyukur aja. Kalau jaringan baru mungkin nggak? Pemasok pembeli baru. Pastilah kita terus mencari itu lah. Ya jadi kalau dulu kita mungkin yang belanja selembar 2 lembar itu kita tidak tangani karena memang tidak memungkinkan karena kita udah mengerjakan yang gede-gede udah kewalahan gitu. Kalau sekarang 2 lembar, 10 lembar itu kita kerjakan. Ya kita kumpul dari banyak pelanggan dan kita juga bisa terkumpul dan supaya itu bisa bertani. Kalau sampai ke ekspor gitu perlu nggak sih? Mungkin nggak sih? Sangat mungkin. Kita untuk ekspor sangat mungkin. Cuman saya sendiri belum lama Di perusahaan bakal belum ada yang ekspor dalam artian kontainer base belum. Kalau mungkin ekspor dalam artian kirim lewat ekspedisi lembar 2 lembar itu sudah
Terus Mas, ada yang sepatunya nggak kulit nanam sintetis itu, kan banyak marah itu. Ya, Itu ini menjurus pasar nggak? pasti apalagi kerennya sekarang ini kan beralih ke apa ya, sepatu-sepatu kanvas. Ya ada satu merek yang jadi trendsetter Sepatu sport gitu. ya, sport yang santai-santai sekarang semua pakai, hampir semua orang pakai seperti itu. Sepatu kulit itu sekarang yang casual itu jarang, bahkan merek-merek terkenal itu sekarang sudah beralih ke imitasi karena teknologi imitasi itu sudah semakin maju dan pakaiannya sudah seperti kulit. Dan parahnya pasar kita, konsumen kita itu nggak tahu ini kulit asli atau bukan, itu nggak tahu. Kalau dibilang kulitnya harus pokoknya kuku, Yang penting murah, dia murah terus buat apa modelnya kalau orang Indonesia itu. Ya, jadi sepatu kulit itu sekarang kembali ke masa lalu, apa ya istilahnya, hanya dipakai untuk orang-orang yang kerja. Itu sepatu kerja, sepatu resmi gitu. Sepatu casual sekarang banyak bergeser ke kanvas, ke tanah gitu. Kemudian nanti pandemi ini sudah berakhir dan normal ini, dan normal semoga ya lebih baik ya. Terus Mas, dari teman-teman kalau rembukan, dari teman asosiasi dan sebagainya, ini apa yang akan disuarakan ini Mas untuk pemerintah ini Mas? Karena nggak mau nih kulit ikon Magetan ya. Ya. Kalau pemerintah dari sisi pengelolaan limbah dan kalau kita bahas ya Mas, sudah ada penanganan gitu. Tapi untuk marga kita itu sebenarnya sangat berharap ini bukan cuma di Magetan ya. Kemarin waktu musyawarah nasional Banyak Makmur juga kita sampaikan, kita bersurat resmi ke kementerian ya supaya apa namanya, selama ini kan yang dapat sepatu dinas itu kan TNI Polri ya. TNI Polri itu dapat sepatu dinas dari pemerintah. Nah, harapan kita PNS Indonesia itu juga dapat sepatu dinas. Jangan cuma bajunya dong, cuma apa namanya, emblem atau apa, pangkat itu kan dapat jatah dari pemerintah. Nah, harapan kami sepatu juga sudah masuk dalam paket. Sebenarnya loh, kalau PNS Magetan itu Mas, mereka nggak ngambil di sini. Nggak begitu Mas, jadi memang gini. Saya juga kami di sini juga ya, cuman kalau ini diwajibkan oleh pemerintah, kemudian dijatuh oleh pemerintah, kan sudah pasti ada sekali Ada order yang lumayan. pasti ya, ada order PNS Indonesia berapa juta orang pakai sepatu semua, pesannya ke pabrik sepatu lokal, kulitnya ambil ke bukan lokal, pasti hidup semua. Magetan hidup, pabrik sepatu lokal, orang sepatu lokal hidup, sepatunya PNS bikinan lokal. Kalau nggak kita orang Magetan yang beli ya siapa lagi ya? Iya betul. Kita pabrik kulit ada, pengrajin sepatu ada. Iya, boleh dikai order gitu kan lebih enak gitu. Ya, salah satunya. Dan mungkin memang perlu tadi Mas ya, inovasi ngalahin sepatu casual ini. Itu berpikir keras ya. Bagi pengrajin ya. Kalau Mas kan ini ya, apa produksi kulitnya. Iya. Tapi keluarga ada yang pengrajin ya Mas? Ada. Tapi ya itu tren sih Mas. Tren yang namanya tren itu pasti berputar. Ada kayaknya nanti suatu saat akan kembali ke kulit, tapi kita tidak tahu itu kapan. Berarti oke, harapan untuk pemerintah Kabupaten Magetan nih, bantulah ngurus IPAL nih biar nggak terlalu bau-bau lebih ini gitu ya. Walaupun sudah ada UPT-nya, tetapi kan ya belum terlalu maksimal. Ya intinya Kedua, semua perlu perbaikan. Kedua, bantu pemasaran yang minimal PNS pada Indonesia pakai sepatu Magetan kan bagus. Ada lagi Mas? Ada pemerintah. Ya untuk kali ini cukup lah. Udah dibeli dan pipanya di ini udah. Iya. Enak aja sama beres. Matur nuwun Mas Basuki sudah menyempatkan waktu di bersama kita di bisnis kita Boys ya. Dan benar-benar Boys nih kalau sama Mas Basuki karena pengalamannya udah luar biasa, mempertahankan dan meningkatkan terus bisnis keluarga penyamakan kulit di lingkungan di Kabupaten Magetan. Ketemu lagi Mas Bas di lain kesempatan. Matur suwun kesempatan ini. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.